Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Mahmudah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi rekrutmen planning di era revolusi industri 4.0. Definisi dan tujuan material recruitment planning. Definisi material recruitment planning yaitu suatu prosedur logis berupa aturan keputusan dan teknik transaksi yang berbasis komputer dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produksi kebutuhan untuk suatu item. Tujuan dari material recruitment planning yaitu untuk menyusun perencanaan material penjadwalan item pada saat dibutuhkan. Yaitu yang pertama, material recruitment planning merupakan teknik prosedur yang sistematis dalam menentukan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian bahan terhadap komponen permintaan yang saling bergabung. Di dalam material recruitment planning di revolusi industri 4.0 terdapat 4 perkembangan MRP. Yang kedua, material recruitment planning 2 adalah perlunasan dari MPR, proses kebutuhan material dengan konsep perencanaan sumber manufaktur. Yang ketiga, material recruitment planning MPR ketiga yaitu perluasan MPR dalam tingkat akurasi peramalan permintaan penggunaan secara tepat dan baik atau forecast demand sehingga merupakan master product schedule. Yang keempat, material recruitment planning 9.000 kan tawarannya lengkap dalam terintegrasi sistem manajemen manufacturing termasuk inventory, penjualan, perencanaan, dan pembelian. Berikutnya yaitu sistem MRP dengan tujuan sebagai berikut. 1. Meminimalkan persediaan, yaitu sistem MPR menentukan beberapa banyak dan kapan suatu komponen diperlukan disesuaikan dengan jadwal induk produksi. Yang kedua yaitu mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. Yang ketiga yaitu komitmen yang realistis dengan MRP. Jadwal produksi diharapkan dapat memenuhi sesuai dengan rencana yang telah. Selanjutnya yaitu input dan output dari MRP, yaitu Master Product Schedule. Di dalam material recruitment planning terdapat produk struktur file, inventory master file, kemudian plan order release, kemudian order, dan rest schedule. Input MPR yaitu yang pertama ada Master Product Schedule atau MPS. MPS adalah suatu jadwal produk utama, yaitu data yang memberikan informasi tentang jadwal dari produk-produk jadi harus diproduksi untuk memenuhi permintaan yang telah diramalkan dalam. Yang kedua yaitu Bill of Material atau BOM, merupakan suatu data yang berisi tentang struktur produk dengan detail komponen, subassembly atau jenis, jumlah, dan spesifikasinya, di mana hubungan komponen-komponen ditunjukkan dalam suatu struktur produk secara peringkat. Selanjutnya, inventory record atau catatan persediaan merupakan suatu data yang mencangkup nomor identifikasi tiap komponen, jumlah barang yang di gudang, jumlah yang akan dialokasikan, tingkat persediaan minimum dan komponen yang sedang dipesan, dan waktu kedatangan serta waktu pengadaan bagi tiap komponen. Dan yang terakhir yaitu perencanaan kebutuhan bahan baku, merupakan mekanisme perencanaan kebutuhan bahan baku dilakukan dengan perhitungan dengan tampilan horizontal, misalnya matriks MRP. Berikut beberapa metode dalam matriks MRP. Yang pertama, lead time, merupakan jangka waktu yang dibutuhkan sejak MRP menyerahkan suatu pesanan dan sampai item digunakan. Yang kedua, on hand, yang merupakan persediaan awal yang menunjukkan kuantitas dari suatu item secara fisik yang ada di dalam gudang. Yang ketiga, lot size, merupakan kuantitas pemesanan atau order quality dari item. Dalam lot size dapat menggunakan beberapa langkah, yaitu dengan lot for,
lot atau LFL, economy order quality atau EOQ, dan period order quality. Yang keempat yaitu gross requirement, merupakan permintaan kotor dari suatu item yang dapat dari perencanaan produksi. Yang kelima, schedule receipt, merupakan jadwal kedatangan barang yang dipesan. Yang keenam, project on hand, merupakan catatan jumlah barang yang ada dalam periode awal dari catatan persediaan. Yang terakhir yaitu net requirement, merupakan kebutuhan bersih yang dibutuhkan pada periode tersebut dalam sistem. Selanjutnya yaitu output dari material requirement planning, yaitu yang pertama primary report atau laporan MRP, merupakan laporan utama, biasa digunakan salah satu untuk menumbuhkan dalam penilaian. Ada dua format, yaitu format horizontal dan format vertikal. Format horizontal yaitu merupakan laporan dengan format yang berdasarkan dalam waktu mingguan. Yang kedua yaitu format vertikal, penulisan laporan dengan format berdasarkan pada tanggal pemesanan, sehingga yang ditulis di laporan setiap harinya akan tercatat. Selanjutnya yaitu action report, merupakan tentang item yang perlu mendapatkan perhatian dan tindakan agar dapat penjadwalan kembali atau reschedule. Konsep dasar material requirement planning, merupakan komponen yang membentuk produk akhir, status persediaan, dan waktu tenggang yang diperlukan untuk memesan bahan baku atau merakit komponen. Kemudian disusun suatu perencanaan kebutuhan dari komponen yang diperlukan. Masing-masing komponen dasar material requirement planning tersusun sebagai berikut. Terdapat gambar sistem material requirement planning. Di dalam sistem material requirement planning terdapat jadwal induk produksi, kemudian peramalan permintaan independen, selanjutnya pemesanan komponen dari luar, kemudian pencatatan persediaan, dan selanjutnya struktur produk, kemudian menjadi output. Selanjutnya yaitu mekanisme material requirement planning. Yang pertama, netting, yaitu proses perhitungan kebutuhan bersih atau net requirement. Yang kedua, offsetting, merupakan suatu proses yang memiliki tujuan untuk melakukan pemesanan dalam kebutuhan bersih. Yaitu loading, merupakan teknik untuk memperoleh ukuran lot pengorderan yang ekonomis. Yang keempat yaitu exploding, merupakan suatu proses perhitungan kebutuhan kotor untuk level yang lebih di bawah dalam suatu struktur produk berdasarkan rencana pemesanan. Teknik menentukan ukuran LOT. Terdapat 10 alternatif teknik yang digunakan dalam menentukan ukuran LOT, yaitu 1. Fixed Order Quality atau FOQ, merupakan pendekatan yang menggunakan konsep jumlah pemesanan tetap karena keterbatasan akan fasilitas, misalnya kemampuan gudang, transportasi, kemampuan supplier, dan pabrik. Yang kedua adalah LOT for lot atau LFL, yaitu pendekatan menggunakan konsep atas dasar pemesanan discrete dengan pertimbangan minimasi dari ongkos simpan, jumlah yang dipesan sama dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu less unit cost, yaitu LUC, atau pendekatan yang menggunakan konsep pemesanan dengan ongkos unit terkecil, di mana jumlah pemesanan ataupun interval pemesanan dapat bervariasi. Yang keempat adalah economy order quality atau EOQ, pendekatan menggunakan konsep minimasi ongkos simpan dan ongkos pesan. Ukuran LOT tetap berdasarkan hitungan minimasi tersebut. Yang kelima period order quantity atau POQ, pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan ekonomis agar dapat dipakai pada period bersifat permintaan discrete.
Teknik ini dilandasi oleh metode EOKI. Dengan mengambil dasar perhitungan metode pemesanan ekonomis, maka akan diperoleh besaran jumlah pesanan yang harus dilakukan dan interval period pemesanan adalah setahun. Yang keenam merupakan part period balancing atau PPB. Pendekatan menggunakan konsep ukuran LOT ditetapkan bila ongkos simpannya sama atau mendekati ongkos pesanannya. Selanjutnya nomor 7 yaitu Fixed Period Requirement atau FPR. Pendekatan menggunakan konsep ukuran LOT dengan periode tetap, di mana pesanan dilakukan berdasarkan periode waktu yang tertentu saja. 8. Less Total Cost yaitu TLTC atau pendekatan yang menggunakan ongkos total akan diminimalisir apabila untuk setiap LOT dapat suatu horizon perencanaan hampir sama besarnya. 9. Wagner Waiting atau WW. Pendekatan menggunakan konsep ukuran LOT dengan prosedur optimasi program linier bersifat matematik yang 10 Silverman atau SM menitik beratkan pada ukuran LOT yang harus dapat meminimumkan ongkos total period. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.